Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya, Dr. Iwan Kurniawan SPM, yang telah menyempatkan waktunya. Dan juga kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini saya akan membawakan portofolio dengan judul Auricula Dextra Sinistra Astigmat. Next. Jadi untuk identitas pasien Nyonya I, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Abu Bakar Lambogo di Makassar, dan nomor rekam medis 394224. Untuk anamnesisnya, jadi pasien didapatkan dengan keluhan utama yaitu penglihatan kabur dan berbayang. Jadi pasien mengeluh penglihatan kabur dan berbayang. Keluhan ini sudah dirasakan sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Keluhan dirasakan perlahan-lahan yang semakin lama semakin memburuk. Keluhan juga disertai mata yang cepat lelah, berair, dan terasa nyeri pada kedua mata disertai nyeri kepala. Mual muntah tidak ada, penglihatan berkabut disangkal, penglihatan silau disangkal, riwayat penggunaan kacamata disangkal, riwayat penyakit lain juga disangkal. Untuk kemudian riwayat penyakit dahulu tidak ada, riwayat penggunaan obat, pasien tidak pernah mengkonsumsi obat sebelumnya, dan riwayat penyakit keluarga. Di keluarga ada ibu pasien mempunyai riwayat penggunaan kacamata. Untuk pemeriksaan fisiknya didapatkan kesadaran kompos mentis, GCS 4, FV5 dan M6. Untuk tanda-tanda vitalnya didapatkan tekanan darah 110/90, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan oftalmologinya didapatkan pemeriksaan palpebranya, edema tidak ada. Untuk auricula dextra dan auricula sinistra edema tidak ada. Untuk aparatus lacrimalis didapatkan ada positif, dan silia dalam batas normal. Untuk konjungtiva bulbinya tidak, hiperemis tidak ada, dry eye tidak ada. Untuk mekanisme muskular normal ke segala arah, pergerakan ke segala arah. Kemudian untuk korneanya jernih. Untuk bilik mata depan sedang, kemudian irisnya juga didapatkan coklat dan kriptenya positif. Untuk pada pupil didapatkan auricula dextra dan auricula sinistranya bulat, letak sentral, dan lensanya jernih. Kemudian untuk tes aurikularnya didapatkan TN untuk auricula dextra dan auricula sinistra. Pada nyeri tegan tidak ada, kemudian massa tumor juga tidak ada, kemudian glandula preokular juga tidak ada. Lanjut. Kemudian untuk pemeriksaan visus didapatkan visus auricula dextra 6/12 dan visus auricula sinistra didapatkan 6/12. Dan pemeriksaan slit lamp-nya didapatkan auricula dextra konjungtiva normal, tidak ada injeksio, kornea jernih, BMD normal, dan iris coklat kripte, kemudian pupil bulat, letak sentral, dan lensa jernih. Dan pada slit lamp auricula sinistranya, okulis sinistranya konjungtiva normal, tidak ada injeksio, kornea jernih, BMD normal, iris coklat berkripte positif, kemudian pupil bulat, letak sentral, dan lensa jernih. Ini adalah gambaran foto dari klinis dari si pasien. Next. Untuk resumenya, seorang perempuan 37 tahun datang ke poliklinik mata RS Pelamonia dan dengan keluhan penglihatan kabur dan berbayang. Keluhan ini sudah dirasakan sejak 5 tahun yang lalu. Keluhan dirasakan perlahan-lahan yang semakin lama semakin memburuk. Keluhan juga disertai mata yang cepat lelah, berair, dan terasa nyeri pada kedua mata disertai nyeri kepala. Riwayat penggunaan kacamata disangkal, riwayat penyakit lain disangkal, dan ibu pasien mempunyai riwayat penggunaan kacamata. Pada pemeriksaan oftalmologi secara inspeksi dan palpasi, ODS didapatkan lakrimasi positif, kornea jernih, pupil bulat, serta pada lensa jernih. Pada pemeriksaan refraksi, visus oculi dextranya 6/12 dan visus oculi sinistranya 6/12. Pemeriksaan tonometri dilakukan pemeriksaan, sedangkan pada pemeriksaan slit lamp ODS didapatkan konjungtiva dry eye negatif, kornea jernih, bilik mata depan sedang, iris coklat dan kripte positif, pupil bulat, letak sentral, dan lensa jernih. Untuk diagnosisnya didapatkan oculi dextra astigmat dan oculi sinistra astigmat. Dan tata laksananya diberikan sendoliters eye drops, kemudian diberikan vitamin C, dan diberikan neurodex, serta dikoreksi kacamata. Itu saya, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih Kak Adi atas presentasi portofolio Astigmat. Mungkin untuk teman-teman dan kakak-kakak, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Abe, apa ada yang ingin bertanya ke presenter? Tabe izin bertanya. Mungkin dari Saudara Agung dulu. Ya, Tabe, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan kepada Kak Adi, bagaimana mengetahui derajat-derajat dari astigmat ini? Terima kasih. Baiklah, izin Chief untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Muhammad Agung Gunadi. Jadi untuk mengetahui derajat-derajat dari astigmat itu sendiri, karena ini astigmat sebagai disebabkan di kornea, maka dengan kita menggunakan ada alatnya namanya keratometer. Maka derajat astigmat bisa diketahui dengan keratometer itu, dan kita juga bisa mengukur jari-jari atau kelempungan kornea di anterior. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Bagaimana dengan penanya? Apa sudah cukup jelas jawaban dari presenter? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Mungkin ada tadi yang ingin bertanya lagi. Iya, Tabe Rara izin bertanya kepada presenter. Tabe Dok, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana pencegahan ataukah ada pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya astigmat? Terima kasih. Silakan Kak Adi. Oh ya, terima kasih Saudara Baghdad atas pertanyaannya. Jadi untuk pencegahan mengenai astigmat, hingga saat ini belum ada pencegahan yang berarti untuk astigmat, karena belum ditemukan penyebab yang mendasari kelainan pada bentuk kornea atau lensa itu sendiri. Karena kelainan ini biasanya dia memang bawaan atau kongenital. Karena dia juga sulit dicegah karena memang ada faktor genetik yang diduga berperan dalam kejadian dari astigmat itu sendiri. Oke, terima kasih. Tapi mungkin ada yang bisa ditambahkan. Tapi mungkin teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya ke presenter? Kalau misalnya sudah tidak ada, saya kembalikan ke dokter. Tapi mungkin ada yang ingin kita tambahkan, Dok. Ya, terima kasih ya. Dari portofolio yang kedua ini sudah lumayan bagus, cuma tadi nggak dituliskan resep ya yang kedua ini, sehingga tadi timbul pertanyaan gimana aksesnya, sudutnya. Coba tayangin lagi slide-nya. Tadi kan sudah lihat yang pertama, jadi penulisannya visus yang pertama kayak tadi yang slide pertama ini, karena nyuntuh ya. Nanti kalau bikin sendiri ya, ini visus itu yang pertama sebelum pemeriksaan anterior ya. Terus dikoreksi berapa silindernya, mana tulisannya, minus berapa dia, minus silinder berapa, mana coba slide berikutnya. Bukan, mana yang menunjukkan dia minus berapa, minus 1 atau minus setengah? Nggak ada ya? Tapi Dok, mohon Dok, di kasusnya tidak dilampirkan, Dok. Kamu salah nyuntur. Makanya timbul pertanyaan, gimana ini? Tadi kan resepnya si siapa yang pertama, Ilva tadi lengkap itu, ditulis kayak gitu, minus 1 ini, silinder berapa. Terus ada pertanyaan, sudutnya gimana ngukurnya? Ya kalau zaman sekarang sih ada namanya autorefraktor, bukan keratometri, untuk menentukan silinder sudutnya berapa itu.
otomatis refraksi ya. Kalau keratometri untuk ngukur ngukur korneanya, lebarnya berapa, anunya berapa gitu. Auto refraksi keratometer biasanya memang jadi satu alatnya. Ya, kalau yang zaman dulu namanya retinoskop. Retinoskop. Auto ada lagi retino apa gitu. Ada yang kuno pakai manual untuk sudut. Nah, sebagai dokter puskesmas gimana? Nanti kan kalian jadi dokter puskesmas, nggak ada itu di puskesmas mengetahui dia silinder apa enggak. Caranya gimana? Kembali lagi lihat itu di Snellen card saya. Snellen card saya bisa lihat saya berusaha ya. Di Snellen card saya itu ada kayak kipas di atasnya. Ya, bisa melihat. Ya dok, bisa dok. Itu ada 0, 60, 90. Nah, itu gunanya untuk menentukan dia silinder apa enggak. Dia ditanya dari yang kipas itu yang berdiri tengah tidur itu yang paling tebal mana. Kalau semua sama-sama tebal jelas itu enggak ada silindernya. Kalau dia ada yang tebal, salah satu misalnya 90 yang berdiri paling tebal garisnya, nah kebalikan, dia berarti sudut aksisnya 0 derajat tegak lurus. Barulah kamu pasang berapa minusnya, naikkan 1/4, setengah sampai ketemu 1. Kurang lengkap ini statusnya. Itu caranya menggunakan kipas. Kemudian ditulis setelah silinder 1 misalnya, aksisnya berapa, kan ada aksis itu, sudutnya misalnya 0 derajat atau 180 derajat. Tuh ya, itu pertanyaan tadi pakai kipas ya, dilihat itu derajatnya berapa, hasilnya tebal. Kemudian diagnosanya bukan astigmat saja, apa lengkapnya apa. Kalau cuma minus silinder 1 0 derajat aksesnya, diagnosanya apa? Simple astigmat dok. Ya gitu. Kalau ada minus setengah, ada silinder setengah, aksesnya 0, diagnosanya apa? Oh, kompon astigmat dok. Nah, miopia, astigmat simplek, miopia astigmat komplek atau kompon itu ya. Kalau astigmat miopia simplek itu yang tadi ada miopianya. Soalnya ada astigmat plus juga, hipermetrum astigmat. Kalau plus terus ada silindernya minus, aksisnya 0, apa namanya? Spheris plus, astigmatnya minus, aksisnya 0, apa diagnosanya? Mix astigmat dok. Nah itu ya, diagnosanya harus lengkap gitu, jangan astigmat aja. Terus slide berikutnya, apalagi biar saya foto tadi coba kembali, coba saya koreksi fotonya. Nah, kalau nanti bikin portofolio lagi, fotonya jangan terbelah gini ya. Ada foto tampak muka 2, foto dua-duanya gini ya, foto dua-duanya gini, mata kanan kiri mukanya aja, jangan sampai hidung ke atas, jangan sampai itu. Dari situ akan kelihatan nanti corneal reflex image-nya. Untuk gambar yang kiri itu ada bayangan kameranya langsung putih di kornea itu loh. Yang kiri, yang kanan tidak ada ini. Nah, itu harus sama. Puncaknya bayangan itu kita cari, menunjukkan dia juling apa enggak. Ada bening di korneanya itu, cahaya. Nah, itu kalian bisa mendiagnosis dia berarti Hirschberg test normal. Ortoforia, nggak juling dia. Itu kalau gini kan nggak bisa. Kemudian setelah ada 2 mata, baru satu-satu boleh lebih dekat lagi, dilihat segmen anteriornya. Itu cara yang bikin foto ya, biar bermakna artinya. Kalau ini nggak ada maknanya, cuma hidungnya aja nggak kelihatan, nggak ada maknanya kalau gini nih. Terus slide berikutnya, apa tadi yang saya ingat? Terus ya ini tadi ya,
astigmat simplex atau kompleks tergantung nanti. Terus slide berikutnya. Nah, ini. Coba rasionalnya itu pemberiannya untuk apa sih dia? Umur 27 tahun, dikasih obat bermacam-macam vitamin. Apa manfaatnya? Untuk mencegah atau supaya nyaman atau memang pneumonia kayak obat sehingga dibagi-bagi? Alasannya apa pemberian sindoliter vitamin C Neurodex? Coba saya ajak kalian berpikir, gimana? Gunanya apa sindoliter? Gunanya apa vitamin C? Kalau puskesmasmu kaya nggak apa-apa, kalau puskesmasnya miskin bangkrut nanti, dimarahi sama kepala puskesmas, sama direktur. Coba apa alasannya? Kita diskusi, nggak apa-apa. Apa sendoliters itu apa, Supriyadi? Tapi dok, kalau untuk sendoliters dok, untuk membantu melumasi matanya dok, supaya. Nah, pada pasien ini 27 tahun ada indikasi nggak? Tadi katanya dry eye tidak ada di statusnya. Iya dok. Nah, ya, makanya. Nah, gitu caranya mikir ya. Kalau bikin status, kecuali kalau rumah sakitmu kaya, kamu juga kaya, bagi-bagi obat, nggak apa-apa. Terus vitamin C untuk apa? Kenapa nggak vitamin A? Neurodex apa? B kompleks. Kenapa kok nggak antioksidan aja? Iya, antioksidan buah beri, santo apa yang paling tinggi itu. Gimana rasionalnya? Bagus mana vitamin A atau vitamin C dikasih daripada vitamin B? Bisa lebih bagus mana jus wortel sama jus blueberry? Wortel dok. Hah? Jus wortel. Nanti tadi kelinci semua gitu. Untuk apa? Bisa menghilangkan silinder nggak? Bisa mencegah? Tadi kan pertanyaannya mencegah. Jus wortel bisa nggak? Lebih banyak mana vitamin A-nya dengan jeruk, dengan tomat, dengan kangkung vitamin A-nya, retinol, gitu kan katanya. Sudah ada nggak penelitian vitamin A bisa mencegah miopia atau astigmat? Nanti yang punya putri anak-anak astigmat ini, calon-calon ibu-ibu ini ada 4 orang pakai kacamata. Nah, tadi ada pertanyaan toh, gimana mencegah? Katanya nggak bisa, ya kan? Katanya sudah nggak bisa karena dominan karena genetik. Ya yang ibu-ibu pakai kacamata 4 orang ini, ya konseling pernikahan, cari cowok yang pakai kacamata. Siapa tahu niru bapaknya nanti, gitu kan? Biar nggak anaknya minus juga, gitu maksudnya. Jangan kasihan gitu, nggak bisa diobati. Gitu konseling marital konseling tak, gitu untuk memperbaiki keturunan. Cari cowok-cowok yang nggak pakai kacamata, nggak ada genetik miopianya, nggak ada genetik silindernya, itu caranya. Terus faktor resiko yang lain apa yang disebutkan tadi presentasi pertama tadi, ya kurangi baca dekat, banyak aktivitas di luar ruangan biar anak-anaknya yang mbak yang pakai kacamata ini nggak minus duluan. Sejak lahir dia udah bakat minus silinder. Kalau dia diaktifkan outdoor activity, banyak kegiatan di luar, nggak boleh di kamar terus main laptop, main HP, harus di keluar terus melihat pemandangan jauh. Nah, itu untuk mencegah biar nggak lebih buruk dari orang tuanya, mamanya, ibunya ini, gitu ya kan? Diperbaiki keturunannya karena udah tahu. Ya, gitu ya sudah dia. Terus slide berikutnya apa lagi? Jadi tanda laksana cukup kacamata aja sama edukasi, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau sekarang saya tanya, mana tadi? Fotonya pembicara hilang ya? Oke dok, kayaknya terlihat Hilang langsung kan, mau saya tanya langsung hilang.
kalau ditanya ibunya anak-anak atau orang tuanya, apa sih bedanya silinder sama minus biasa? Bahaya mana? Itu gimana jawabnya? Hilang ya? Si siapa tadi? Supriyadi ini. Supriyadi biar jawab. Biar tadi nanti bisa menjelaskan ke pasiennya. Gimana menjelaskan ke orang awam bedanya minus biasa sama silinder? Sering itu ibu tanya, lebih bahaya dong ya kalau silinder. Silinder itu apa? Jangan dijawab teori cahaya datang ke titik itu ya. Gimana secara awam menjelaskan? Menit Supriyadi hilang ini. Gimana membedakan minus biasa sama silinder? Menjelaskan ke pasiennya. Coba yang bisa jawab aja. Gimana yang pakai kacamata silinder tadi bisa menjelaskan itu? Apa bedanya minus biasa sama silinder? Kalau silinder berbayang gitu. Kurang, apalagi? Apalagi menjelaskan? Dari anamnese dari berbayang katanya. Yang pakai silinder tadi mana? Memang berbayang atau kabur? Kan ada silinder tadi. Terus dari pemeriksaan fisik apa? Ini Supriyadi udah muncul. Gimana menjelaskan ke keluarga pasien apa bedanya minus biasa sama silinder? Dari pemeriksaan mata sama anamnese. Dari anamnesenya apa? Dari pemeriksaan fisiknya apa? Ketemu apa? Bisa menjelaskan? Bahayanya apa kalau nggak ketahuan? Supriyadi udah dengar ini? Hilang timbul ya? Kayaknya lagi jelek barusan. Ya udah nggak apa-apa, nanti ngikuti di rekamannya, nanti tak upload aja ini jawaban ke saya. Saya jelaskan. Kalau minus biasa itu dia kalau melihat huruf langsung nggak bisa. Dari pengalaman saya ya. Kalau astigmat silinder bisa melihat huruf yang di selain karet itu kadang-kadang D, E, tapi salah dia hurufnya. Jadi kalau baca itu bisa itu ada 2, 3 bisa baca. Di selain karet kan ada E, C, L, F gitu. Tapi kadang-kadang sering salah huruf dia. Itu silinder yang sering, yang nggak ekstrem loh ya. Kalau ekstrem sekali langsung nggak bisa baca. Itu tandanya, bukan double. Kalau double itu malah hipermetrop. Kayak saya ini double, numpuk itu hipermetrop, presbio itu numpuk. Double bayangannya, bukan. Artinya apa? Kalau astigmat itu sering angka kejadian amblyopia. Dia nggak merasa kalau dirinya itu nggak bisa melihat. Jadi istilahnya sok tahu dia. Membaca huruf itu bisa itu kelihatan. Tapi sebenarnya yang dibaca itu salah. Itu tanda awal dari anamnesenya seperti itu, antara minus sama silinder. Kemudian dari pemeriksaan tadi visus jelas kalau ditambah lihat kipas tadi dia ada garis yang lebih tebal ya. Kemudian kalau dikoreksi silinder aksisnya itu tambah terang. Nah, terus secara teknologi dilihat pakai tadi Supriyadi jelasin keratrometri autorefraksi tadi. Nah, dari foto itu udah kelihatan kalau minus biasa itu bulatnya di kamera autorefraksi keratometri itu bulat kayak bola. Ya, tapi kalau dari silinder itu lonjong kayak bola rugby gitu. Kalau minus biasa bulat kayak bola voli, bola sepak gitu. Tapi kalau silinder lonjong. Ya, ada sudutnya kayak istilahnya kayak ada kelengkungannya, ada kayak drum, kayak tong ya. Tapi kalau minus biasa itu bulat. Jadi kalau ditanya itu beda di aksisnya aja Bu, ada kesudutan yang miring. Bola matanya itu nggak bulat tapi lonjong
Itu membedakan antara silinder sama minus biasa. Terus bahayanya kalau tidak diketahui sejak dini, amblyopia lebih sering terjadi pada orang yang anak-anak yang astigmat daripada miop. Kalau miopia langsung tahu dia, ketahuan ya. Tadi anamnesanya tadi kadang-kadang dia nggak merasa kabur, tapi susah membedakan aja. Itu bukan double ya. Kalau double jarang sekali. Kalau double malah hipermetrop kaburnya. Mungkin itu penjelasan saya. Ya. Nanti ya dari anamnese dia akan salah-salah nulis, baca, lihat. Kemudian dari pemeriksaan dikipas tadi seran kartnya itu ada yang lebih tebal. Kemudian dari penampakan korneanya itu ada lonjongnya. Nah, nggak usah khawatir. Jadi minusnya sama-sama minus. Nanti bisa diperbaiki dengan kacamata. Sama aja, nggak ada bahayanya. Kalau nggak rajin check up, update kacamata tiap tahun, itu yang bahaya, akan terjadi amblyopia. Itu aja, nggak usah khawatir. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaan tambahan? Bertanya dok. Ya, silakan. Kalau untuk presentasi terjadinya astigmat itu dok, rata dok untuk anak-anak dengan dewasa atau bagaimana dok? Karena dari pengalaman saya dok, waktu kecil dok masih bagus melihat dok, tapi semenjak mau masuk kuliah dok baru penglihatan kabur begitu dok, baru pergi periksa kayak di dokter mata dok, baru dikatakan silinder dok. Ya, jadi yang pertama yang dominan tadi seperti kata Subriyadi karena genetik. Sekarang saya tanya, bapak ibunya Ilva pakai kacamata enggak waktu sekolah? Tidak dok, tua tidak. Bapak ibu PNS atau swasta? Swasta dok. Kuliah. Karena nggak terdeteksi di situ. Karena nggak terdeteksi kalau bapak ibu nggak kuliah. Jadi taunya pada anak muncul. Mungkin ada bapak ibu itu minus sedikit silinder atau apa genetiknya, tapi nggak ketahuan. Begitu ada genetik minus atau silinder pada usia dini, anak-anak umur menjelang emetropisasi umur 6 tahun 7 tahun, dia mulai nampak minusnya. Bertambahnya faktor risiko, misalnya komputer, HP, tiduran sambil membaca, itu semakin hari semakin meningkat sesuai dengan pergerakan genetik dan pertumbuhan anaknya. Ya, bertambahnya besar kepalanya, bola matanya tambah besar, tingginya badan, berat badan juga bertambah, minusnya otomatis ikut nambah sesuai dengan cetakan genetiknya dari kedua orang tua. Semula bisa aja bulat, kemudian pergerakannya bisa lonjong. Nah, sesuai tambah umur sampai dari penelitian sampai 20 tahun itu mulai stabil, nggak berhenti. Yang paling cepat pada umur 12 sampai 17. Itu paling cepat. Kuliah umur berapa? 17 ya? Iya dok, 17. Mulai berhenti, mulai melahan kan udah 16, 17 sudah mulai berhenti, stabil ya, naik-naik aja sampai sekarang umurnya berapa. Itu awal-awal. Makanya kalau yang calon-calon punya anak yang berkacamata ini sedini mungkin dideteksi ya. Umur 7 tahun sudah mulai baca, dicek rutin tiap tahun itu. Jangan sampai kecolongan. Ini Ilva ini kayaknya nggak tahu sudah kuliah karena dia membutuhkan PowerPoint di depan tuh baru tahu merasakan, oh ternyata saya silinder. Dulu nggak dirasakan karena tadi yang saya bilang sok tahu ya, SD, SMP bisa melihat itu, tapi benar salah. Kalau jangan soal salah akhirnya nilainya jelek gitu. Jadi itu A itu 10 cm ternyata 12 kayak gitu, nilainya seperti itu. Tahu waktu kuliah membutuhkan dia harus tajam. Kuliah komputer, kuliah itu di UMI kan gitu. Kuliah baru tahu, oh ternyata saya silinder. Itu tadi ceritanya. Ngerti ya, Ilva ya? Itu yang bisa saya jawab. Tapi dok, izin bertanya lagi satu kali. Ya, silakan. Bagaimana dengan yang biasa di orang-orang jual itu dok, yang dipenjual kacamata katanya kacamata itu anti radiasi dok, bisa mengurangi bertambahnya miopnya dok atau silindernya dok, bagaimana itu? Ya,
banyak itu jawabannya YouTube itu dokter-dokter mata itu. Yang terakhir bukan radiasi, ada lagi itu ion, kacamata ion. Ya, kacamata ion itu lagi tren itu, 300.000 bisa menghilangkan minus itu. Kalau radiasi apa? Komputer. Nah, penyebabnya kornea membentuk tadi apa? Membentuk lonjong, membentuk cembung korneanya, bola matanya panjang, aksisnya seperti yang dijelaskan Supriyadi tadi. Penyebabnya apa? Dominan karena genetik. Radiasi apa emang? Radiasi komputer, HP, Nokia, Samsung itu menghasilkan radiasi apa? Elektromagnetik atau radiasi nggak tahu, ultraviolet atau apa? Bisa menembus kak? Elektromagnetik kan bisa menembus seluruh badan semuanya. Mempengaruhi nggak? Terus ion-ion tadi mengeluarkan ion apa? Kacamata ion itu jualan, nggak ada bukti ilmiahnya. Nah, jadi sebagai dokter, apalagi lulusan UMI, kan disuruh belajar jurnal ilmiah. Kalau katanya bagus, buktikan. Ada penelitian jurnal ilmiahnya nggak? Radiasi apa? Dibandingkan antara radiasi komputer, HP berapa jam, terus dari genetik menghitungkan faktor risiko, dibandingkan antara yang memakai komputer memang dia masih minus, dengan kacamata itu apa memang berkurang. Diambil sampel berapa, populasi di dunia berapa miliar, sudah diuji berapa sampel, 100, 200, 1000, berapa tahun. Itu caranya membuktikan ilmiah. Karena sekarang diteliti tuh, masih berlangsung sekarang pengobatan miopia untuk menghentikan progresivitas mulai dari anak-anak SD sampai SMP supaya nggak minus. Itu masih diteliti menggunakan kacamata baca, menggunakan atropin, homatropin. Yang radiasi nggak masuk itu, ada istilahnya studi komet tahunan itu beberapa negara. Itu belum ada ketemu sekarang obatnya, apalagi radiasi sama ion. Itu belum ada ilmiahnya. Nah, pentingnya baca-baca jurnal, cari jurnal yang ada nomor ilmiahnya dimuat jurnal, jangan di Google tapi ulasan seorang dokter terhadap apa radiasi ion apa kacamata, nggak boleh, nggak bisa dibuktikan, harus ada sampel. Karena rata-rata prevalensi insiden miopia di dunia berapa, kemudian mewakili nggak penelitian ribuan orang pakai kacamata ion atau radiasi, hilang nggak minusnya, berapa tahun dia pakai itu, bisa hilang nggak? Ada jurnalnya? Nggak ada itu jurnalnya, nggak ada penelitian di mana dimuat, nggak ada, cuma iklan. Nah, ini orang-orang kan seperti itu. Kayak dokter nggak boleh baca itu, harus ada evidence base, ada buktinya. Oke, nggak terbukti itu. Ya, gimana? Ya belajar nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi yang mau maju? Tapi sudah nggak ada dok, yang itu CBL lagi dok. Ya udah, kalau nggak ada lagi cukup ya. Nanti ikuti YouTube saya lihat yang lainnya sama, nanti ada tentang hidup Petro Presbio gitu. Nanti ini juga saya tayangkan rekamannya biar diingat dari Supriyadi, kan nggak putus-putus tadi, biar tahu ceritanya tadi. Oke, gitu aja ya, sudah asar. Udah sore tadi, maaf siang, biasanya pagi saya ada acara. Udah gitu aja ya. Nanti kalau tanya-tanya lewat komen-komen juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kembalikan ke moderator, silakan. Ya dok, terima kasih dok atas kesempatan untuk membimbing pembacaan portofolio pada hari ini. Terima kasih banyak dok atas ilmu Kak. Mungkin kegiatan sore ini ditutup dengan pembacaan doa dari Saudara Agung. Silahkan Saudara Agung. Terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Sebanyak